Hari ini kita akan bicara tentang Docker. Ada yang pernah dengar Docker? Ada yang pernah dengar ini? Pernah? Nggak pernah? Docker pernah? Docker? Kontainer? Kalau kontainer pernah ya? Pernah. Ya. Karena kita juga akan ngomongin kontainer. Ya, jadi Docker ini salah satu platform as a service. Berarti layanan cloud untuk developer. Ya, jadi kalau I kemarin kan kosongan, ya. Kalau S itu software as a service, siap pakai, ya, Canva segala macam. Kalau I kosongan CPU tok, ya. Kalau P platform as a service itu berarti dia komputer yang ada layanan untuk developmentnya. Salah satu produk yang terkenal sekarang namanya Docker. Ya, namanya Docker. Jadi ini cukup tren sekarang ya. Jadi Docker ini ngapain? Ya, Docker ini membungkus software, library dan file konfigurasinya, settingan-settingannya ya, agar dia bisa jalan di komputer lain. Ya, kalau kamu pernah dengar istilah mana dia? Virtual machine, virtualisasi. Ya, kayak yang salah satu contohnya adalah ini yang sudah jadi tugas minggu lalu ya. Semoga semuanya bikin. Belum dapat saya cek sih. Ya, jadi kalau VirtualBox, virtualisasi ini kan membungkus sistem operasi. Ya, Windows, Linux, sistem operasi. Ya, sistem operasi. Kalau Docker dia bukan lagi sistem operasi, tapi aplikasinya. Jadi aplikasinya doang. Ya, itu yang dibungkus. Ya, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Ya. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Sebentar akan saya contohin ya. Terus lagi 30 menit roboh temboknya. Ya, jadi kalau di virtual machine, ini saya ngomongnya harus agak kayak ya. Jadi kalau di virtual machine sistem operasi, kalau di Docker itu aplikasi, binary, library, file-file settingan, ya. Di Docker itu tidak ada membungkus sistem operasinya. Tapi kalau di virtual machine itu ada, ya. Nanti di virtual machine itu biasanya slow to boot tergantung dari laptopnya, ya. Kalau kamu sudah dapat install sistem operasi di VirtualBox itu kan speednya tergantung komputer atau tergantung laptop masing-masing kan gitu ya. Ya. Kalau di Docker tidak seperti itu karena dia tidak bawa sistem operasinya. Dia hanya bawa aplikasinya aja. Ya, jadi aplikasinya dibungkus, dikemas, bisa jalan di perangkat lain. Nah, jadi bukan sistem operasinya yang ikut dibawa tapi hanya bawa aplikasinya aja. Ya, itu maksudnya kontainer. Sebenarnya nama teknologinya adalah kontainerisasi, ya. Nama software yang terkenal Docker. Jadi kalau teman-teman buka Docker, bukan Docker ya. Docker di Google. Nah, Docker itu adalah nama aplikasi. Nah, ini bagian menyimpulkan lagi ya. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat Docker itu nama produk, nama aplikasi. Ini platform as a service. Ya, jadi layanan cloud yang disediakan untuk developer. Ya. Jadi dia ada di Apple, ada di Windows, ada di Intel. Ya, jadi Docker ini capek deh. Jadi kalau Docker ini adalah nama sistem operasi. Nama aplikasinya ya. Ya, jadi Docker ini nama aplikasinya ya. Anggap hiburan ya. Ya. Nama teknologinya sebenarnya adalah kontainerisasi. Containerization. Ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau nama teknologinya adalah containerization, ya kontainer. Salah satu nama produknya adalah Docker. Jadi Docker ini nama produk. Ya, yang cukup banyak dipakai karena dia gratis dan segala macam. Ya, jadi kamu bisa bungkus aplikasimu di sini, lalu kamu bisa ngirim dia, ngasih dia ke komputer orang lain dengan gampang. Ya, kayak gitu.
Sebentar kita akan coba. Ya, sebentar kita akan coba. Kayak gimana sih yang namanya Docker? Ya, sekali lagi Docker ini produk ya, Docker ini platform as a service, ya layanan cloud untuk developer, untuk orang-orang bikin sistem operasi. Nama teknologinya sebenarnya adalah containerization. Jangan sampai kebalik. Ya, Docker ini barang dagangan, ilmunya namanya container. Ya, kayak gitu. Docker ini nama dagangan. Balik lagi sini. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi saya tidak akan banyak teori, teman-teman bisa baca teorinya, bisa di mana aja. Saya sudah sampaikan poinnya ya. Jadi nama ilmunya adalah kontainerisasi. Salah satu produk yang dipakai adalah Docker. Ya. Sebelumnya saya sudah sign in, sudah daftar. Nanti teman-teman silahkan daftar. Ya, saya coba semoga masih ingat passwordnya. Nah, ini login biasa, free ya. Oke. Nah, ini sudah dapat, saya coba-coba. Sekarang saya akan hapus dia dulu. Saya mau hapus. Hapusnya kemana nih? Will nggak ada ya. General Python test. Loh, ngapusnya mana ini? Kok nggak ada tempat ngapusnya? Sebentar ya, saya nyari dulu setting. Nah, ini ya, delete ya. Oke, kita mulai dari nol. Python test. Nah, delete ya, delete ya. Nah, saya sudah bikin akun di Docker ya, bikin akun di Docker. Ini akun saya ya. Jadi masih, loh kok masih ada? Manage setting. Duh, tadi udah dihapus ya. This step ini confirm. Dan nih hapus. Oh, mungkin keduanya ya. DT Andika. Duh, enggak ya. Push ya. Refresh. Masih ada ya, salah ngapus ya. ulang. Please depend on the request. Nggak bisa. Ini nggak bisa ngapus ya. Python test. Oh, mau ya. Cuma kalau di refresh ada lagi. Ngacu. Refresh, sudah hilang. Sudah hilang ya. Oh, mungkin agak lelet tadi ya. Oke ya, jadi saya sudah bikin akun sini di Docker. Ini PaaS, Platform as a Service, layanan cloud untuk membungkus aplikasi. Ya, simpelnya kayak gitu. Ya, jadi saya bisa bungkus aplikasi saya lewat layanan Docker. Sebentar saya contohin. Saya sudah sign in, nanti teman-teman bisa coba. Ini free, ya, ini free. Nah, lalu saya akan bikin aplikasi sederhana banget. Ya, saya cuma bikin Hello World. Ya, saya bikin Hello World. Hello World-nya pakai Python. Nanti namanya adalah main.py. Lalu saya perlu satu lagi yaitu Docker file. Ya, jadi untuk bikin aplikasi Python di Docker kita perlu satu Docker file. Docker file ini bisa dilihat isinya atau apa yang perlu ditambahkan itu di websitenya Docker. Ya, saya bikin mana dia? Coba Docker. Oke, ini udah saya bikin. Coba Docker 2. Oke juga. Ya, saya bikin yang baru ya. Saya bikin coba Docker 3 ya. Ya, berkaitan dari awal ya. Bikin coba Docker 3. Saya bikin 2 aplikasi, satu main.py. Ya, satu lagi Docker file. Ya.
Mainnya adalah Python. Ya, saya bikin aplikasi Python, saya nyontek sini dulu. Yang ini saya taruh di sini. Ya. Halo, ini aplikasi Python yang dikemas dalam Docker. Saya ganti ya. Kuliah Cloud Technology. Pakai Docker. Save. Lalu Docker file saya ambil sini. Ini Docker file. Nah, Pythonnya jadi Docker file yang ini. Ya, saya kopas saja. From Python, latest copy main.py. Main.py itu yang ini, nama filenya. Ya, habis itu saya save. Ya, saya sudah punya 2 file yang diperlukan, simpel banget ya. Lalu saya pindah ke sini. Saya akan build ya, build. Berarti buka terminal. Buka terminal, yang harus saya ketikkan adalah, sebentar nyontek dulu ya. Karena enggak hafal juga ya. Sudo docker build ya, minti python test. Saya kasih nama python test atau test Python. Spasi titik. Sudah di build, ada perubahan filenya? Enggak ada. Langkah berikutnya kita coba jalankan. Ya. Sudo docker run test Python. Itu ya. Kuliah Cloud Teknologi pakai Docker. Ya. Jadi saya mencoba menjalankan dulu aplikasi saya. Ini aplikasi ya. Aplikasinya cuma nampilin satu teks saja. Ya, jadi ini udah aplikasi, cuma aplikasinya dia kalau dijalanin dia cuma menampilkan tulisan kuliah Cloud Teknologi pakai Docker. Ya, nama aplikasinya adalah Test Python. Ya, nama aplikasinya adalah Test Python. Lalu langkah berikutnya daftar. Saya sudah daftar. Ya, buat repository. Jadi untuk membungkusnya kita harus bikin repository dulu. Ya, jadi saya bikin repository, caranya di sini. Sebentar, repository. Oh, ini create repository. Saya kasih nama yang sama biar gampang, test Python. Ya, jadi saya udah bikin repository. Berikutnya saya bisa lihat saya punya image apa aja. Jadi bisa lihat sudo docker image. Sebentar, zoom out dulu. Nah, ini ya. Nah, ini yang beberapa yang udah pernah saya coba. Saya coba-coba. Yang paling terbaru adalah test Python. Ya, beberapa menit yang lalu. Ya. Test Python beberapa menit yang lalu. Lalu ini ceritanya, saya sudah punya aplikasinya pakai bahasa Python. Ketika dijalankan, nanti dia akan menampilkan tulisan ini. Itu aplikasi saya. Ya, aplikasi ini akan saya push ke sini. Aplikasinya akan saya push masukin ke sini, ya, sehingga nanti aplikasi itu ada di awan. Inilah dia di cloudnya Docker, ya. Lalu berikutnya saya bisa nginstal atau saya bisa menarik aplikasi ini dari komputer mana saja. Jadi ceritanya gitu, ya. Jadi saya punya aplikasi Python sudah jalan di laptop. Ketika dijalankan munculnya kayak gini aja, ya. Aplikasi ini akan saya push, saya bawa ke atas ke repository Docker. Ya. Nanti aplikasi ini bisa jalan di komputer mana saja.
Ya, aplikasinya bisa jalan di komputer mana aja. Ya, lewat online, lewat daring. Ceritanya gitu. Ya, ceritanya gitu. Berikutnya, langkah berikutnya itu adalah ngetag, ya, ngetag menandai sebelum push. Itu dengan perintah sudo docker tag. Tagnya masukin ID yang ini. Wes. Docker tag 15C, saya copy ya. Sudo docker tag, lalu masukin yang ini test Python. Ada namanya dulu ya, nama akunnya ya. Nama akunnya ini Gede Andika, lalu slash test Python, lalu masukin tagnya adalah latest. Latest itu dari sini ya. Image tag yang ini adalah yang ini, latestnya nanti di sini. Latest ini nama akun yang ada di sini, nama akun ini ya. Lalu test Python ini nama aplikasinya. Udah selesai, langkah berikutnya adalah nge-login dulu. Saya harus login di terminal, sudo docker login. Login sukses. Nggak minta apa-apa ya. Udah pernah login soalnya. Ya, login sukses. Lalu berikutnya langkah yang paling menegangkan adalah nge-push. Ya, mencoba nge-push ke atas. Sudo docker push Andika test Python. Ya. Ini ceritanya sekarang aplikasinya sedang dikirim ke atas, ke repo atau ke cloudnya Docker. Ya, di akun saya yang ini nanti nama repositorinya adalah ini. Ya, ini ceritanya lagi nge-push. Ya. Docker ini apa bedanya sama GitHub? Nah, mirip-mirip ya. Mirip-mirip sama. Ya. Ntar. Kalau GitHub tuh dia hanya nyimpan codingnya. Kalau ini ntar bisa langsung jalan aplikasi. Tapi kan kita bisa buat program lokal manggil codingan kita. Program lokal manggil. Ya, script itu. Ah ya, itu codingnya aja. Ya, ntar. Ya. Oke, kayaknya udah mounted from. Saya bisa cek di websnya apakah sudah berhasil terpush. Ya, jadi a few second ago ada yang masuk ya, bisa diisi nanti di sini. Ya, lalu kayaknya udah berubah tampilannya, ada ininya. Lalu langkah berikutnya, nah, Docker image. Ya, saya mau coba hapus coding yang tadi. Jadi saya akan hapus si test Python ini. Saya hilangkan dari laptop saya. Ya, itu langkahnya untuk nyoba ya. Jadi saya akan hapus dia. Pakainya sudo docker rmi -f. Masukin ID-nya lagi. Dah, di delete sudo docker image. Hilang ya. Jadi saya tidak punya lagi test Python di laptop saya, tidak ada test Python. Ya, itu saya hapus ya semua. Jadi saya sekalian
kosongin. Oke, udah tak hapus semua. Jadi saya tidak punya aplikasi apa-apa lagi di laptop. Saya sudah hapus. Berikutnya, nah ini, ya. Jadi biar kelihatan. Ya. Berikutnya saya akan jalankan tes Python tadi. Ya, saya akan jalankan tes Python tadi. Bedanya adalah saya narik dia dari internet. Ya, saya coba sudo docker run. Saya ambil dari sini. Ya, lalu slash test Python. Lokal udah nggak ada ya, lokal udah nggak ada, udah kehapus. Ya, sehingga dia akan pooling ngambil dari internet dan sudah jadi. Ya, jadi aplikasi yang tadi yang saya bikin di komputer saya bikin di laptop saya, itu sekarang sudah ada di cloud, udah ada di reponya Docker, ya. Lalu kalau saya mau jalankan, saya tinggal ngemanggil dia dengan perintah ini aja. Ya, kalau teman-teman pengen lebih ekstrim, saya akan hapus ketiga ini. Ya, coding Python tadi hilang. Ya, udah saya hapus. Saya buka terminal, saya ulang. Ya, saya sudah buka terminal, saya ulang. Ya, berarti ini terminal kosong, tidak ada file Python-nya. Saya coba lagi sudo docker run gede Andika / test Python. Udah jalan. Ya, dia akan tersimpan di image, jadi tersimpan di laptop. Dia akan tersimpan sebagai ini. Ya, size-nya 900 MB, 1 giga. Hanya untuk 1 giga itu hanya untuk aplikasi yang jalanin 1 kalimat aja. Kenapa size-nya bengkak kayak gitu? Karena dia membungkus file Python tadi dengan apapun yang diperlukan. Ya, teman-teman kalau bawa laptop, install Docker lalu ketik ini, nanti yang tampil adalah kuliah cloud teknologi pakai Docker. Aplikasi saya jalan di komputer teman-teman tanpa perlu ngapain-ngapain. Ya. Jadi dia dibungkus ya di kontainer. Ya, yang awalnya adalah 1 file Python aja. Ya, jadi saya upload dia ke Docker, ya, lalu dia bisa diunduh, bisa dijalankan lewat hanya menjalankan ini aja. Ya, kayak gitu. Jadi Docker akan menyimpan yang tadi. Jadi kalau dia dipanggil kedua kali, ketiga kali, dia akan langsung jalan. Ya, saya bisa hapus. Ya, saya akan hapus dia docker rmi -f. Ya, saya hapus image ID-nya. Ya, lalu saya lihat lagi. Saya tidak punya tes Python. Ya, saya tidak punya tes Python. Saya akan panggil lagi, ulang ya. Codingnya udah nggak ada di laptop saya. Codingnya udah tak hapus tadi kan. Tes Python ya. Jadi dia nggak bisa nemuin tes Python itu lokal, nggak ada di laptop, ya. Karena dia nggak ada di laptop, dia akan cari di reponya Andika tes Python. Ketemu, ya. Nanti dia akan download, ya udah dia akan jalan. Ya. Kalau saya ulang lagi langkah yang tadi, dia tidak akan download lagi, karena sudah langsung tersimpan di laptop saya. Ya, ya udah kalau dijalankan langsung muncul seperti ini. Ya, jadi ini dipakai oleh developer, oleh programmer yang mau jalanin aplikasinya dia di laptop komputer orang lain. Ya, lalu nanti dia akan minta atau nge-remote kliennya, lalu dia akan nginstalnya via Docker. Kalau dia ada update, dia tinggal hapus image-nya. Ya, di komputer kliennya itu dia akan hapus image-nya, lalu tinggal download lagi. Ya.
Kalau dia ada perbaruan, dia tinggal update yang ini. Kalau dia ada pembaruan, dia tinggal update yang ini. Atau dia hapus, dia push lagi. Ya, jadi Docker ini jembatan tengah-tengahnya antara komputer si programmer dengan komputer kliennya. Ya, jadi dia ada di tengah-tengah Docker ini. Ya, jadi codingnya akan diupload ke Docker. Ya, nanti kliennya di remote aja, jadi dia akan download, turun lagi. Kayak gitu. Nanti aplikasinya bisa dijalankan apapun aplikasinya. Ya, ini saya contohin pakai Python. Pythonnya Hello World doang. Ya, kayak gitu. Di komputer klien, kamu tidak perlu nginstal Python, tidak perlu nginstal apapun. Yang kamu perlu install hanya Dockernya aja. Ya, tidak perlu nginstal apapun. Jadi kamu tinggal nginstal Docker aja, lalu ketik yang ini. Maka dia akan otomatis di-download, di-setting, dan bisa jalan. Ya. Itu salah satu penggunaan cloud. Cloudnya ada di mana? Cloudnya ada di komputer ini. Jadi ada di antara komputer si programmer dan komputer kliennya. Ini ada cloud di atas. Kayak gitu. Ya. Jadi platform as a service. Jadi layanan cloud untuk developer. Jadi dia jualan komputer. Ya, jadi kalau saya free, ya, akun free itu hanya bisa apa? Akun free itu hanya bisa satu repository. Kira-kira hanya bisa satu program aja. Akun free. Ya. Jadi kalau saya bikin akun nih, akun saya kan free, ya makanya diminta untuk upgrade gitu ya. Saya hanya bisa satu repository aja. Kira-kira mungkin satu program aja. Jadi kalau saya mau ganti program lain, antara saya bayar atau bikin email baru, atau saya hapus si test Python ini. Ya. Jadi kalau orang bikin aplikasi apa zaman sekarang, dia akan bikin aplikasinya, dia akan upload ke Docker, ya. Nanti di komputer kliennya akan di remote, TeamViewer, AnyDesk, apapun, di remote, di download pakai Docker. Jadi caranya kayak gitu. Jadi dia nggak perlu lagi datengin komputer orangnya untuk install aplikasinya, nggak perlu. Ya, dia akan ngoding, diupload ke Docker, di komputer klien install Docker aja, turun lagi aplikasinya di situ. Ya, kalau ada update dia akan perbarui ini, update klien, hapus, download lagi. Akan gitu aja cara kerjanya. Ya, ini namanya kontainerisasi. Jadi membungkus si aplikasi untuk siap dijalankan di komputer lain. Ya, jadi cuma bisa satu repository kalau free. Ya, tunggu sebentar. Saya diam, ikut diam ya. Ntar saya ngomong ikut gitu. Nah, aware. Bahasa Balinya aware. Ya, ada bayangan kira-kira ya? Ada bayangan ya? Atau dari tadi ngelihat Pak Andika nih muda gitu ya? Ya, ada bayangan kira-kira ya? Jadi saya bikin aplikasinya saya upload, ya, aplikasinya bisa saya hapus di sini. Kalau saya cukup gila ya, saya hapus aplikasinya, saya bisa download lagi. Tapi yang saya download sudah bentuk jadi. Ya, yang saya download sudah bentuk jadinya, sudah bentuk runningnya. Ya, codingnya saya nggak tahu. Yang tahu codingnya ya programmernya, yang punya akun Dockernya. Ya, jadi si user dia nggak tahu codingnya ini apa. Jadi ketika dia dijalanin ya udah langsung running aja. Yang tahu codingnya adalah orang di balik akun Docker ini. Kira-kira kayak gitu. Ya, lalu kalau kamu mau cari akun-akun lain, ini kan saya punya akun Gede Andika dengan repository test Python. Ya. Jadi salah satu yang ada di internet itu adalah ini. Test Python. Ya. Nanti
kalau kamu bikin, ini adalah nama repository, ini adalah nama projectnya, ini adalah nama akunnya, yang ini, ya ini adalah nama projectnya. Kita coba cari ya Python yang lain. Ya, dan pasti banyak yang bikin. Ya, jadi ada ini contohnya, ya Circle C Python, Bitnami Python. Ini baru pakai kata Python doang. Ya, jadi orang-orang pada ngupload codingnya di sini. Apa keyword yang menarik kira-kira untuk di searching? Sales gitu coba ya. Saya coba sales. Ya, jadi orang-orang ngupload codingnya, ngupload aplikasinya dia di sini. Ya, ini kalau dibuka public, kita bisa aja download lalu ngelihat ini aplikasi apa. Gitu. Ya, jadi kita bisa download, kita bisa nyobain ini aplikasi apa. Ya, banyak ya. Jadi ini kayak berbagi gitu juga. Gimana? Bisa jadi trap juga kan? Bisa, kalau nggak tahu, kalau sembarangan. Ya. Tapi kalau kita klik biasanya bisa baca ya, itu aplikasi apa, bentar ya. Bisa dibaca biasanya. Nah ini, ada image-nya, nah ini. Jadi apa ini, dia ngapain gitu ya. Biasanya dikasih tahu. Jadi mirip kayak GitHub, cuma GitHub itu kan lebih ke apa ya, versioning control gitu ya. Jadi saya ngoding, kamu ngoding file yang sama biar nggak bentrokan pakai GitHub gitu. Nah kalau ini lebih ke saya punya aplikasi, kamu punya aplikasi, upload, saya bisa download punyamu, kamu bisa download punya saya. Ya, tapi kita tidak ngomongin kodenya. Ya, ini aplikasi saya, ini aplikasimu, ya sudah, tinggal bisa tukar-tukeran. Cuma kodenya simpan sendiri. Berarti jatuhnya kayak portable ya Pak yang Ya, kita punya banyak import kayak modul-modulnya. Berarti itu dibungkus dan jadi Bungkus. kan jalannya dari portable kayak gitu. Ya, jadi portable. Jadi dia membuat aplikasinya jadi portable. Ya, namanya juga kontainer. Ya, kontainer. Jadi dia membungkus sebenarnya. Ya. Yang cukup gila adalah, saya balikkan dulu ya. Mana tadi? Ini Docker 3-nya saya restore. Ya. Cuma dia Docker yang ini, yang filenya hanya berukuran 135 byte. Ya. Kalau dibungkus Docker, jadinya 1 giga. Ya, jadi dia memang gendut di bungkus. Seumpama filenya program kita 500 MB. Ya, nanti coba aja. Naik lagi dong. Naik lagi. Tapi karena dia menawarkan kemudahan. Ya, teman-teman nanti kalau mau nyoba install Docker di laptop, nanti langsung aja ketik ini Docker run Gede Andika test Python. Maka teman-teman tidak perlu install Python-nya, tidak perlu install apapun, otomatis nanti akan jalan yang ini. Itu hebatnya dia. Ya. Padahal program saya perlu Python, perlu install Python untuk bisa jalan, harusnya gitu. Ya. Cuma dengan Docker itu sudah dibungkus jadi siap jalan. Ya. Wow, gitu orang mainan cloud ya. Sulit dipercaya tapi begitulah adanya. Ya, kita tidak punya komputer lagi satu untuk nyoba ya. Jadi kalau ada komputer lagi satu baru asik ya. Jadi misalnya itu Windows, installin Docker, lalu jalanin ini, Docker ada terminalnya ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, kalau di Windows gimana ngetik sudo. Ya. Docker pakai ada terminalnya nanti. Jadi jalanin terminal Docker. Ada Docker GUI, cuma saya udah nggak install lagi. Jadi yang diinstal itu adalah Docker. Nah ya. Atau kita searchnya games gitu ya. Ada games tak?
Kadang bisa bagi server juga ya. Jadi orang bikin servernya, bikin server game ya, dikemas pakai Docker. Jadi siapapun yang main Team Fortress ya, dia bisa pakai servernya dia itu. Caranya gimana? Tinggal di Dockeran aja ini. Ya, kayak gitu ya. Iya. Kayak tiap saya ngomong baru ngetok ya, jahil ya. Ya. Jadi kalau nginstalnya saya coba balik lagi ke halaman depan. Ya nanti, nah ini ya, jadi yang di download itu ada yang namanya versi desktopnya. Saya klik Windows dulu kok nyimpen. Ya, ada versi desktopnya, nanti bisa jalanin sudo yang tadi itu di sini, di aplikasinya langsung. Ya, makanya zaman sekarang programmer itu hampir tidak pernah atau tidak perlu keluar rumah. Jadi dia ngoding doang, ngoding diupload ke Docker. Ya, jadi programnya dia tinggal minta di remote aja komputer kliennya. Apa yang sebenarnya dia lakukan adalah dia mendownload kontainer aplikasinya. Ya, jadi dia nggak perlu install banyak hal, dia hanya perlu install Docker doang. Kira-kira kayak gitu. Ada Dockernya tuh? Oh gitu. Hah? Oh bisa. Nanti boleh coba ini ya. Iya. Kan enak tuh. Network analysis berbasis teknologi. Boy. Pakai dia Docker. Oke, boleh. Boleh jadi tugas ya. Ya, saya rasa itu materi hari ini. Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi membahas tentang nama ilmunya kontainerisasi. Ini dia bungkus aplikasi, ya, membungkus aplikasi dengan cloud teknologi, yaitu adalah PaaS. PaaS itu Platform as a Service. Jadi layanan orang jualan komputer. Nanti komputer yang dijual itu dia akan jadi repository, tempat naruh aplikasi. Ya, jadi saya tadi bikin aplikasi, nama aplikasinya Test Python. Test Python ini kalau dijalanin munculnya ini doang. Nah, aplikasi saya sekarang sedang ada di komputernya Docker. Ya, secara gratis hanya bisa nyimpan satu aplikasi. Saya nyimpannya di komputernya Docker. Ya. Kalau saya mau download aplikasi saya itu untuk dijalankan di laptop manapun, saya tinggal jalanin ini aja. Ya. Cuma kalau saya mau memperbarui, saya tinggal update ini, hapus ini, bikin lagi yang baru. Klien tinggal download ulang aja. Ya. Codingnya tadi simple aja kayak gini. Ya, yang diperlukan di codingnya itu adalah file programnya. Ini file Python untuk jalanin ini. Jadi isinya cuma print aja. Ya. File Pythonnya kita perlu, isinya adalah print doang. Nanti bisa dimodif-modif lagi. Satu lagi kita perlu Docker file. Ya, kalau Python Docker filenya akan seperti ini kira-kira. Ya. Ini bisa ditemukan di mana? Ini bisa ditemukan di sini. Jadi kita tinggal cari Docker file. Ya, banyak ada. Ya. Mana ya? Misalnya saya akan bikin, kalau website kan nggak perlu ya. Docker file, misalnya pakai bahasa yang lain. Ketika saya ketik Docker file aja, lanjutannya adalah berbagai jenis bahasa dan framework. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ya, saya contoh ini. Muncul lagi Docker. Ada contohnya. Nah, ini ya. Jadi kalau saya bikinnya pakai bahasa Go, mungkin belum pernah dengar bahasa Go atau Golang, Go language. Ya, ini contohnya ada di websitenya dia dikasih tahu. Ini contoh aplikasi yang pakai bahasa Go, nanti bikinnya main.go. Ya, ini codingnya dikasih tahu, main.go, Golang.
Lalu Go ini akan pakai Docker file yang ini. Mana dia? Nah ini Docker file. Gini doang Docker filenya. Ya. Jadi caranya sama. Ini adalah file Go-nya, ini adalah Docker filenya. Lalu nanti ya udah berikutnya ke terminal untuk nge-push dia ke repo Docker. Kira-kira kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Yang nggak paham pasti, aduh Pak Andika ngomong bahasa alien dari tadi gitu ya. Ya, intinya adalah saya ngoding ya. Lalu saya register di Docker, saya bikin akun gratis, coding saya upload. Ya, jadi aplikasi. Berikutnya saya punya klien, punya laptop lain, dia siap menjalankan aplikasi tadi. Intinya gitu aja. Ya, jadi saya mengupload aplikasi saya ke Docker, nanti Docker akan membungkusnya. Ya, lalu nanti di komputer lain bisa jalan. Ya, intinya gitu aja. Intinya gitu aja. Di Docker banyak sekali aplikasi yang diupload sama orang. Ini nama orangnya, ini nama produknya, gitu aja. Ya. Lalu kalau pengen lihat apa sih itu bisa diklik ya. Bisa diklik. Saya kasih contoh lagi yang mana kira-kira nih ya, coba. Ya, enggak ada tulisannya ya. Enggak ada keterangannya. Nah, ini contohnya akun berbayar ya. Filenya banyak. Filenya banyak banget. Dia punya banyak sekali file. Ya, jadi di-push, di-upload, dia ngupload beta-beta ya. Jadi dia ngupload file-file percobaannya dia ke sini. Ya, jadi dia ngupload. Size-nya ya ini MB dan segala macam. Gitu. Besok kalau kamu akan jualan aplikasi, kamu harus familiar dengan yang ini. Ya. Ada orang order aplikasi, kamu bikin aplikasi ya di sini, lalu kamu akan upload ke Docker. Nanti kalau orangnya minta installin sekalian di laptop saya, oh udah tinggal remote aja. Ya, di remote di download pakai Docker, jadi jalan aplikasinya. Kira-kira kayak gitu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Langkah-langkah ada di PPT. Ya, jadi silakan kalau mau mencoba bisa diikuti ini, udah komplit. Ya. Rekaman juga ada, tapi mohon maklum ada backsound-nya ya. Ya, rekaman ada, tapi mohon maklum ada backsound. Verified publisher. Hello world. Hello world. Docker pull hello world. Ya. Berikutnya saya mau nyoba ngambil program orang, bukan program orang ya, program dari Docker. Caranya tinggal Docker run hello world. Coba ya. Nggak pakai sudo ya, Docker run hello world. Bentar dulu, apa ini? Minta sudo ya. Sudo docker run hello world. Ya. Kira-kira keluarnya apa ya? Keluarnya hello world. Oh, nah, dia muncul yang ini ya. Hello from Docker dan segala macam. Ya, apa yang tadi saya lakukan? Ya, saya mendownload aplikasi orang lain, aplikasinya menampilkan teks ini, ya. Jadi dia menampilkan tulisan ini aplikasinya.
Ya, aplikasinya namanya Hello World. Ini bisa saya tadi lihat di sini. Ya, jadi dia ada di ini. Ada di mana dia tadi? Oh ini. Hah? Isi download kernel Linux dalamnya. Oh gitu. Itu udah nyoba? Ini udah install Dockernya. Oh. Ini udah OSL. Dikatakan Linux. Nginstal Docker apa udah download yang ini tadi? Udah run. Install Docker. Oh, install Docker. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada, aman?